bukan berarti akhlak itu kita membiarkan diri kita dihina orang, ya. Lihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apa kata beliau? Beliau sahabat yang mentawaladani Nabi. Kalau Sayyidina Umar tidak tahu tentang akhlak Nabi, siapa lagi yang tahu? Gimana Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, la nakhda ahadan wa la yakhda'una ahadun. Kami enggak mau mendolimi orang, tapi kami enggak mau didolimi orang. Kami enggak mau menipu orang, tapi kami enggak mau ditipu orang. Itu secara global. Bukan berarti akhlak itu kita dibogol diam, diginikan diam. Ini bahlul, bukan akhlak. Ini jaban. Ada kalanya kita perlu sabar, ada kalanya kita marah, gitu loh. Orang yang nggak punya marah itu nggak bagus. Man laysa lahul ghir fahuwal khinzir. Yang nggak punya sifat cemburu, marah sama orang yang mengganggu keluarganya, marah dengan orang yang mengganggu kehormatannya, bahwa khinzir, dia seperti khinzir, binatang. Kita perlu lihat siapa yang mendolimi kita dan apa yang dia lakukan. Ketika yang mendolimi itu seseorang, kita bisa lihat. Ketika kita sabar, itu mengundang dia untuk sadar, maka silakan Anda sabar. Karena itu ada misi dakwah, Anda bisa menasihati dia. Tapi ketika Anda sabar, dia akan semakin congkak dan semakin zalim. Anda perlu marah. Seperti sabda Nabi SAW, al-kibru, ada riwayat ya, al-kibru alal mutakabbirin sodaqah. Menampakkan sombong di hadapan orang yang sombong itu nilainya sodaqah. Nabi menyuruh kita sombong secara zahir, hati tetap tawadhu. Hati tetap tawadhu. Penampilan bagus. Ketika diundang oleh pejabat atau oleh orang yang hanya melihat zahir kekayaan, kita perlu penampilan bagus. Jubah yang paling bagus, cincin yang paling bagus, jam tangan yang paling bagus, penampilan yang mewah. Kenapa? Ini orang sombong. Kalau kita penampilan sederhana akan dihina. Dan saya membawa ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, penampilan bagus di depan orang-orang yang semacam itu. Saya dengar Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika diundang raja, pernah satu saat beliau diundang raja, malamnya bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh untuk memakai bajunya yang ini, jubahnya ini, pakai ini, hal-hal yang mewah dipakai, karena dia mau menghadap raja, dan raja kebanyakan lihat zahir. Juga yang dipakai barang-barang yang bagus, yang mahal. Ini supaya tidak dihina. Jangan posisikan diri kita ini sebagai dihina orang. Ada apa? Kita menghinakan diri kita. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan guru-guru mulia, naam, di hadapan orang fasik, orang kafir, pejabat. Ada apa kita menghinakan diri kita? Lah, kita ngangkat dada kita, bukan sombong. Kita nggak butuh. Kita mulia dengan agama, kita mulia dengan ilmu, nah gitu, sehingga terhormat para ulama, para salihin, ya. Demikian, bukan berarti kita bisa dipermainkan orang, lah. Nabi SAW ketika diludahi diam, diginikan diam, itu dia ada misi dakwah, ada misi dakwah. Bukan berarti kita minta diludahi oleh orang, mau apa? Mau apa? Dan itu
tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya kita didolimi perlu sabar. Jika yang mendolimi kita pemerintah, jika pemerintah mendolimi kita dan ketika kita melawan akan timbul fitnah, kita disuruh sabar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat sering dibawa oleh Syekh Ali Jomah, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Kita disuruh sabar atas perbuatan zalim pemerintah walaupun dia mengambil harta kita dan memukul kita. Sabar. Kalau pemerintah sabar. Jangan ada perlawanan. Minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita melawan, fitnahnya besar. Akan timbul perpecahan dan mungkin kehancuran. Pernah salah satu ulama kita, kan Habib Umar ini cerita, ada ahlillah Habib, Masya Allah, saleh, bertakwa, terkenal wali min auliyaillah, difitnah oleh seseorang kepada pejabat, sehingga si Habib ini, si pejabat ini marah dengan si Habib. Habib nggak punya salah, nggak ada urusan sama pemerintah, kerjanya dakwah dan mengajar. Tapi fitnah masuk ke dalam penguasa, sehingga Habib itu dihinakan. Dengan apa? Diwajibkan menyiapkan makanan untuk kudanya raja. Kurang ajar. Bukan makanan raja, kudanya raja yang nyiapkan harus Habib ini. Si saleh ini, si alim ini, si wali ini. Apa yang dilakukan oleh Habib? Disiapkan rumput kudanya raja itu, bahkan dihiasi, diperbagus. Setiap hari dikasihkan, ada tentara datang, ini dipikir tentara, Habib ini takut banget sama penguasa. Bukan hanya rumput kudanya yang disiapkan, rumput plus hiasannya, seperti memberi hadiah seseorang yang terhormat. Habib sama sekali nggak ada takut. Sampai ditegur oleh teman-temannya, saudaranya, Habib, iya udah mendolimi antum, menghina antum seperti itu, tetap antum hormat, antum hiasi, antum perbagus rumputnya itu. Gak lah ya akhi, ini nggak gratis. Dia ngasih anak pahala ini, ada pahalanya di sisi Allah ini, anak didolimi. Itu sabar. Sampai suatu saat datang waktu sholat Jumat, ditunggu sama Habib, tidak datang-datang ini tadi si Jundi, si tentara ini. Waktu sholat Jumat pergi Habib dari rumahnya, di tengah jalan ketemu sama si tentara ini. Mau kemana? Anak mau ke masjid. Kamu saya tunggu-tunggu mulai tadi nggak datang. Sekarang waktu saya ibadah kepada Allah. Oh nggak bisa. Kembali pulang. Ambil itu rumput. Karena dia pikir si Habib takut. Sekarang waktu saya ibadah, nanti habis sholat Jumat, nanti ambil rumputnya. Oh nggak bisa. Saya tidak mau bergerak dari sini sebelum kamu pulang mengambil rumput. Jangan gagahnya. Lah Habib dengan senyum beliau mengatakan, insya Allah kamu nggak bisa gerak dari tempat kamu. Udah ini kayak patung, gak bisa gerak. Al-Habib ditinggal. Karamah. Ternyata Al-Habib wali besar, punya karamah. Rajanya bisa dibalik seketika mati. Tapi gak mau beliau. Biarkan. Sampai sholat Jumat, selesai wirid semua, pulang ke rumahnya, diambil itu rumput, dikasihkan. Ini, ayo, ini terima. Udah saya bilang, tunggu saya sholat Jumat. Udah takut si tentara ini, ternyata Habib bisa berbuat semacam ini. Jadi yang dia lakukan itu bukan takut sama sekali. Nah, ketika pemerintah yang menzalimi, para salaf kita sabar. Para ulama kita sabar. Tidak membangun kekuatan untuk menghadapi pemerintah.
karena itu akan membuahkan fitnah besar. Sabar, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Al-Arsyih, santinya Syekh Abu Bakar bin Salim, juga seperti itu, didolimi oleh penguasa. Tapi ketika halal haram, Habib disuruh menghalalkan yang haram. La, agama Allah la. Kalau kamu mau berbuat haram silakan, tapi minta saya menyetujui perbuatanmu, la. Sampai diambil istrinya Habib ini, karena kebetulan istrinya itu putri raja. Kalau gitu anak saya ambil, ceraikan anak saya ambil. Kalau silahkan. Tapi menghalalkan yang haram lah. Ya, tegas pada tempatnya. Setelah itu tidak pernah Habib Abdurrahman Maula Al-Arsyih Al-Jufri mencaci si raja itu sama sekali. Setelah kejadian itu seakan-akan belum pernah ada kejadian apa-apa. Dia jaga keamanan, dia jaga ketenangan. Ad-dhulmu dhulumat yaumal qiyamah. Siapapun yang zalim, dia awam, dia orang kaya, dia pejabat, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat siratus salaf ya. Kalau dia dizalimi pemerintah, dia memilih diam supaya tidak timbul masalah yang lebih besar. Tapi ketika dia disuruh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, la. Kamu berbuat haram dinasihati, kalau mau enggak mau. Hada a'maluna wa hada a'malukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Untuk kita dimasukkan ke perbuatan haram, la. Nasihat, kita beri nasihat yang baik, selesai. Wah, ketika orang lain yang menzalimi, dia lihat orang, dia nggak mau dizalimi oleh orang, dan dia tidak mau menzalimi orang, dia tidak mau dipermainkan oleh orang, sebenarnya dia tidak mau mempermainkan orang. Bukan berarti orang muslim sufi itu orang bodoh, tapi ada orang-orang khusus ya, orang-orang khusus lain. Orang-orang khusus memang dia melatih dirinya untuk dihina oleh orang, untuk dia ada misi untuk sampai kepada Allah, menghancurkan nafsunya dengan membiarkan dirinya dihina. Itu lain. Itu bab tarbiyah. Itu bab antara guru dan murid untuk mendidik si murid ini sampai untuk menghilangkan nafsunya. Amma kita awamul muslimin, orang awam muslimin, ini kaidahnya. Ya, jangan menghina orang, jangan sampai kita mau posisi dihina oleh orang. Jangan mendolimi orang, jangan mau didolimi oleh orang. Jangan menipu orang dan jangan mau ditipu oleh orang.